Saya Niko Arianto. Saya Putri Sri Rejeki. Saya Maria Rosalina Andriani. Nama saya Yanus Hendri Tayat. Nama saya Marcelia Tristanti. Nama saya Sandi Bayu Aji dari kelas 12 Karawitan 2. Sugeng Hamirsani. Tidak bisa dipungkiri, kesuksesan memang impian semua orang. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan bergoyang kaki saja. Untuk meraih kesuksesan, maka manusia harus berusaha dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat kebutuhan hidup di zaman milenial ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, manusia harus bekerja keras dan tidak mencari kekayaan dengan cara instan. Hingga sekarang pun masih ada orang yang mencari kekayaan dengan cara instan. Namun hal tersebut tidak dapat bisa dinalar oleh otak manusia atau di logika. Salah satunya adalah pesugihan. Pesugihan berasal dari kata sugih yang diambil dari bahasa Jawa yang berarti kaya. Ini adalah semacam sihir untuk membantu orang-orang menjadi cepat kaya instan. Dalam prosesnya, pesugihan adalah bentuk kerjasama perjanjian antara manusia dengan pelaku pesugihan dengan iblis. Perjanjian tersebut tidaklah gratis, melainkan memerlukan jaminan, yaitu tumbal. Tumbal merupakan sesuatu yang diserahkan sebagai korban untuk suatu keinginan atau perjanjian tersebut. Banyak jenis dari tumbal, yaitu berupa bunga setaman, barang, hewan, dan lebih buruk adalah jiwa manusia. Seseorang yang dijadikan tumbal biasanya akan meninggal atau mengalami cacat seumur hidup. Korban tumbal pesugihan ini akan dipilih berdasarkan permintaan si iblis, dan pihak manusia harus memenuhinya. Tumbal tersebut akan diserahkan ketika upacara atau pemujaan gaib. Pesugihan ini pun memiliki berbagai macam. Di antaranya tuyul, genderuwo, buto ijo, pesugihan tentang Merapi, perkawinan dengan siluman ular, pesugihan kain kafan, pesugihan gunung kawi, pesugihan kera, babi ngepet, tikus ngepet, kelelawar ngepet, dan masih banyak lagi lainnya. Di Indonesia sendiri, masih banyak orang-orang yang ingin mendapatkan harta secara instan dengan melakukan pesugihan, terutama di Pulau Jawa di Dwipa. Hal ini dikarenakan sebagian penduduk Pulau Jawa masih percaya dengan hal ritual seperti itu, sehingga bisa disebut bahwa Pulau Jawa adalah pulau yang penduduknya masih sangat besar akan hal ritual. Namun, dari banyaknya pulau di Indonesia, tidak hanya Pulau Jawa saja. Contohnya, Pulau Bali yang dominan dengan pesugihan leak. Dari hal tersebut, kami terinspirasi untuk mengangkat kisah pesugihan, yang lebih tepatnya pesugihan babi ngepet. Karena saat ini babi ngepet adalah salah satu pesugihan yang masih banyak diminati oleh banyak masyarakat, yang beritanya dari mulut ke mulut hingga masuk ke siaran berita nasional. Sehingga kami tertarik untuk mengangkat cerita babi ngepet ini. Babi ngepet merupakan siluman babi dalam mitologi Indonesia. Kata ngepet tersebut diartikan kepepet. Kepepet sendiri memiliki arti yaitu posisi seseorang.
yang sedang dilema dalam kehidupannya. Menurut mitos lokal, makhluk itu diyakini menjadi manifestasi dari seseorang yang mempraktekkan sihir hitam pesugihan babi. Dalam hal ini, orang yang melakukan babi ngepet harus mengorbankan kemanusiaannya, membiarkan diri mereka berubah menjadi seekor babi dalam periode waktu tertentu. Transformasi manusia hewan ini bisa diibaratkan dengan werewolf di negara bagian barat. Untuk mengubah seseorang menjadi sosok babi, biasanya pelaku menggunakan modal kain hitam, lilin, dan sesajen. Namun pada dasarnya, media yang digunakan tergantung kesepakatan antara si pelaku dengan siluman babi. Salah satu syarat untuk melakukan pesugihan babi ngepet ini adalah pelaku harus 2 orang dan harus sepasang suami istri, di mana sang istri menjaga lilin yang diletakkan di atas tampah, dan suami yang berubah menjadi seekor babi atau siluman yang melakukan ngepet. Sebelum suami tersebut berubah menjadi seekor babi, sang suami harus meminta izin kepada sang istri dengan cara menutupi dirinya dengan kain hitam. Setelah itu, barulah sang suami berubah menjadi seekor babi. Untuk melakukan kegiatan ngepet ini, sang babi harus menggesek-gesekkan badannya atau tubuhnya kepada rumah atau bangunan yang sekiranya terdapat banyak harta. Setelah menggesek-gesekkan badannya, harta tersebut yang berada di dalam rumah atau bangunan itu akan pindah tempat ke tampah yang berada di depan istri yang menjaga lilin. Dalam melakukan ritual ini, lilin yang dijaga oleh seorang istri harus tetap menyala. Jika lilin tersebut goyah hingga meredup, maka suami berada di dalam bahaya. Dan lilin tersebut harus segera ditiup oleh sang istri. Dan apabila lilin itu tidak ditiup, maka sang suami akan celaka atau mati. Untuk pesugihan ini, sebagian besar menggunakan tumbal keturunan atas permintaan si siluman babi. Yang dimaksud tumbal keturunan di sini adalah yang seperti kita bahas sebelumnya, bahwa keturunan pelaku akan mengalami cacat dalam hidupnya, tak hanya cacat fisik saja, namun bisa juga cacat jiwa dan materi, dan lebih buruknya ialah resiko kematian. Dan dalam babi ngepet ini, resiko-resiko tersebut akan diberikan hingga 7 turunan si pelaku. Ritual ini akan berhasil jika kedua pelaku menjalankan syarat yang diberikan oleh si siluman babi dengan benar. Apabila kedua pelaku tidak menjalankan syarat dengan benar, maka ritual tersebut tidak akan berhasil dan akan mendapatkan kutukan atas kesepakatan si pelaku dengan siluman babi. Semedi adalah judul yang kami pilih dalam karya ini. Alasan kami memilih semedi karena kami terinspirasi dari 3 kata yang berbeda makna dan kami gabungkan menjadi satu. Kata pertama adalah semedi. Semedi adalah cara mendekatkan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Istilah semedi sendiri diambil dari 2 kata, yaitu Sam dan Adi. Sam artinya besar dan Adi artinya bagus atau indah. Dalam kisah ini, pelaku melakukan semedi yang ditujukan kepada siluman babi, bukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata kedua yang kami pilih adalah kata se. Dalam kosakata bahasa Indonesia, kata se adalah suatu imbuhan yang bermaknakan satu. Dalam hal ini, iblis dan manusia yang seharusnya tidak menjadi satu, namun mereka menjadi satu, bahkan dalam satu jiwa dan raga. Yang hakikatnya mereka tidak menjadi satu, namun mereka bisa hidup berdampingan. Kata ketiga adalah medi, yang berasal dari kata memedi atau
demit kangaton. Kata ketiga yang kami pilih adalah medi, yang berarti medi atau demit kangaton, yang artinya iblis yang melihatkan dirinya. Dalam kisah ini diceritakan bahwa iblis yang menampakkan dirinya yang menjadikan dia seorang siluman babi. Konsep busana yang kami gunakan terinspirasi pada pakaian rakyat zaman dahulu yang menggunakan bahan kain-kainan yang dipakainya sangatlah rumit. Hal tersebut sesuai dengan tema kita yang mengangkat salah satu ritual pesugihan yang sangat terkenal di pulau, terutama di Pulau Jawa, yaitu ritual babi ngepet. Dalam ritual babi ngepet sangatlah panjang proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu kami menggunakan kain-kainan tersebut. Untuk pakaian pada wanita menggunakan kemben warna hitam. Kemben warna hitam sendiri mengartikan bahwa hitam adalah warna yang mistis atau identik dengan dunia gaib. Kemudian kemben tersebut dililit menggunakan kain. Lilitan tersebut menggunakan lilitan menyilang. Menyilang sendiri diartikan persilangan antara dua dunia, yaitu dunia gaib dan dunia nyata. Dalam melakukan ritual tersebut, kita harus memiliki keberanian untuk melakukannya. Oleh karena itu, kita memilih kain yang dililit berwarna merah. Lalu bawahan yang digunakan menggunakan jarik batik. Jarik batik sendiri bermakna tentang status atau derajat manusia dan gambaran-gambaran hidup di dunia ini. Untuk bagian rambut hanya dikuncir menjadi satu. Untuk pakaian pada laki-laki menggunakan beskap yang bercorak lurik. Lurik sendiri berarti tentang pagar atau perlindungan dari hal-hal negatif atau dunia gaib. Dengan dipadu bawahan menggunakan jarik batik. Serta pada bagian kepala menggunakan blangkon atau ikat yang bermotifkan batik.